Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita sama-sama bersyukur, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya yang penuhkan, yang penuhkan, yang luaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah
Besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu, sungguh tak terjangkau oleh pikiran kami. Kau sungguh hebat, Kau sungguh luar biasa, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang menguatkan, Allah yang menyembuhkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami semua. Pertolongan-Mu ya Tuhan selalu tepat waktu. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Malam ini berfirman buat kami ya Tuhan. Telinga kami mau mendengar, hati kami mau terbuka untuk setiap benih firman-Mu dan nasihat firman-Mu, petunjuk-petunjuk firman-Mu. Dan biarlah seluruh aspek kehidupan kami melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Malam ini saya akan sharing tentang mengatasi ketakutan. Shalom semuanya dimanapun Anda berada. Siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Siapa yang tidak pernah ketakutan? Dan apa yang membuat kita bisa mengalami takut? Mari kita sama-sama belajar bahwa di dalam seluruh aspek kehidupan kita ada hal-hal tertentu yang memang membuat kita takut. Ada rasa takut dalam kehidupan kita, dan saya mau sampaikan kepada saudara, rasa takut itu normal karena setiap manusia bisa takut, dan ada orang yang mengalami ketakutan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama dengan apa yang terjadi di kehidupan para murid Yesus. Ketika mereka sedang bersama-sama dengan Yesus, mereka pun bisa mengalami ketakutan. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, mereka bisa mengalami rasa takut dan ketakutan. Bahkan yang namanya para murid Yesus, mereka biasa menjadi nelayan. Dulu sebelum mereka mengikut Yesus, bersama-sama dengan Yesus, pekerjaan mereka rata-rata nelayan. Mereka tidak takut air. Mereka tahu akan ada badai, kapan ada angin yang begitu kencang, kapan ada angin puting beliung, kapan akan ada hujan. Dari tanda-tanda di langit mereka tahu. Bahkan sebetulnya jangankan melihat tanda di langit, kita bisa melihat, kita pun bisa tahu. Kalau kita ini mencium bau air sepertinya akan turun dari langit, kita pun tahu.
Saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid ini punya pengalaman. Namun di tempat ini saya bisa melihat dalam ayat 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Mari kita bayangkan, murid-murid Yesus biasa berlayar di danau Galilea. Dan mereka tahu situasi, kondisi danau Galilea. Namun kata sekonyong-konyong artinya tidak terduga. Tiba-tiba, mendadak, ucuk-ucuk, terjadilah yang namanya angin ribut di danau itu. Dan murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Hari-hari ini kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Rasa takut, ketakutan yang mencekam dengan demikian luar biasanya. Membuat kita goyang, membuat kita goncang, membuat kita ini tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi mari kita belajar. Yang pertama, apa penyebab ketakutan? Dalam Matius 8 ayat 26, dikatakan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid Yesus kurang percaya. Mereka punya Tuhan. Mereka bersama dengan Tuhan secara fisik. Artinya mereka tahu Tuhan itu luar biasa. Sehingga kalau kita ini tahu di dalam ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka saling melontarkan kekaguman, kekagetan yang demikian rupa. Sampai-sampai mereka lupa siapa Yesus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi penyebab ketakutan? Kurang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saya tahu persis Tuhan memelihara hidup saya dan keluarga saya. Dan buat saya, kalau saya punya kebutuhan, keperluan, saya dan istri berkata bersama anak-anak, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu yang terbaik buat kita. Di saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan turun tangan. Dan Tuhan bisa gerakan siapapun untuk menolong kita semua. Kalau kita berseru berharap kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang menjadi penyebab ketakutan? Karena ada orang yang khawatir ditolak. Mungkin dia sudah pernah mengalami ditolak, pengalaman ditolak. Dan itu membuat dia trauma. Sehingga ketika mau melamar pekerjaan lagi, dia sudah buat catatan CV dan kemudian dimasukkan ke perusahaan, ternyata ditolak. Dan ketika dia coba ke tempat yang lain ditolak. Dan karena sudah berulang kali ditolak, pemikirannya kalau aku melakukan lagi, aku akan ditolak. Dan itu yang membuat dia takut, khawatir ditolak lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang juga mengalami takut gagal. Orang yang tidak berani mencoba, dia tidak tahu dia akan berhasil atau gagal. Jadi, coba saja, lakukan saja. Mungkin bisa berhasil, mungkin gagal. Gagal itu biasa, gagal itu normal. Orang yang tidak pernah mengalami kegagalan tidak akan bisa menikmati betapa indahnya dan nikmatnya keberhasilan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi penyebab ketakutan yang lain? Ketidakpastian, digantung, itu menyebabkan ketakutan. Bahkan yang hari-hari ini sedang tren satu kata, ghosting. Ya, menghilang tiba-tiba. Itu membuat kecemasan, ketakutan. Apa yang terjadi? Dan saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya ketidakpastian, rasa kesepian pun membuat orang itu ketakutan. Dan kesepian itu bukan karena orang itu berada di tempat yang sepi. Ternyata ada orang yang bisa kesepian
di tempat keramaian. Karena apa? Yang sepi itu hatinya, bukan suasana di sekitarnya. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami kesepian? Karena disconnect dengan Tuhan, tidak punya koneksi dengan Tuhan, tidak punya jaringan dengan Tuhan, tidak punya sambungan dengan Tuhan, tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Pastikan Anda punya komunikasi yang asyik, yang manis, yang indah dengan Tuhan, maka Anda tidak akan mengalami kesepian. Apa penyebab ketakutan yang lain? Ketidakmampuan, merasa tidak mampu. Saudara, kalau saudara merasa tidak mampu, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan saudara, Tuhan akan tolong saudara. Saya seringkali berkata, Tuhan, aku tidak mampu, tetapi saya mau. Beri saya hikmat, beri saya kekuatan. Dan Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan untuk melakukan apa yang saya tidak mampu itu. Dan saya simpulkan ada penyebab ketakutan yang lain, yaitu penyakit. Ketika seseorang memiliki penyakit, dia merasa, aku kok nggak sembuh, maka dia makin cemas, makin khawatir, makin takut, makin ketakutan. Saudara, Tuhan adalah penyembuh kita, pemulih kesehatan kita. Saya percaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sakit penyakit. Dan akibat dari ketakutan, kita bisa tahu jantung ini berdebar kencang. Dan selain jantung berdebar dengan kencang, keringat dingin mulai turun. Dan keringat itu besar-besar. Saudara, bukan itu aja. Selain jantung berdebar, keringat dingin, ada yang sakit perut. Ada orang kalau menghadapi ujian sakit perut. Ada aja sakit perut. Karena apa? Takut menghadapi ujian. Kemudian ototnya tegang. Jadi kaku badannya. Kenapa? Ada rasa takut. Dan saudara dikasih Tuhan, bukan itu saja. Ada orang ketakutan sehingga tekanan darahnya naik, tinggi, meninggi, takut disuntik, takut divaksin, ya. Dan rasa ketakutan yang lain menyebabkan orang itu susah tidur, gelisah. Dalam bahasa Jawanya, gelibak, gelibek, gelibak, gelibek. Wah, cuman begitu aja, nggak bisa tidur. Padahal ngantuk tapi nggak bisa tidur. Dan mari kita temukan bagaimana jalan keluarnya. Yang pertama, karena kita nggak percaya kepada Tuhan, kurang percaya kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Belajar berserah seperti seorang anak kepada ayahnya, seperti seorang anak kepada ibunya. Dan mari kita belajar untuk tenang, menguasai diri. Ketika kita tenang dan menguasai diri, hikmat Tuhan yang mengalir ke dalam kehidupan kita akan tersingkap. Seringkali ketakutan membuat kita tidak tenang. Dan ketika kita tidak tenang, kita tidak melihat solusi yang sudah diberikan Tuhan di hadapan kita. Kuasai diri. Jangan gegabah. Jangan gampang marah ketika menghadapi sesuatu. Mungkin kita perlu menarik nafas. Tenangkan diri. Tarik nafas beberapa kali. Karena yang paling penting adalah menang terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain yang mungkin membuat kita jengkel, gak sabar, yang membuat kita marah, membuat kita takut. Saudara, mari kita juga belajar mengenali penyebab ketakutan dan hadapi. Jangan lari dari masalah. Kita tahu penyebabnya, tapi kita nggak berani menghadapi. Kita akan menghadapi masalah itu terus sampai kita lulus. Pastikan Anda lulus di titik-titik kritis Anda. Dan mari jadilah diri sendiri. Jangan suka bandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan suka membandingkan orang lain dengan orang lain. Mari, setiap orang punya kekhususan, keunikan, dan keistimewaan masing-masing. Dan ketika kita ini menyadari kelebihan kita, kekurangan kita maksimalkan kelebihan kita syukuri kelebihannya orang, kita tidak membincangkan kelemahannya orang, dan kita bergaul dengan orang-orang lain, menerima orang lain apa adanya, maka ketakutan demi ketakutan dalam kehidupan kita akan hilang. Saudara, miliki rasa aman di dalam Tuhan. Orang ketakutan karena dia merasa tidak aman, tidak merasa nyaman.
Tetapi di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada keamanan dan kenyamanan. Akhir kata, rasa takut itu normal, tapi kita harus tahu bahwa ketakutan dihasilkan dari rasa takut yang berlebihan. Dan mari kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah diri sendiri dan belajar tenang serta menguasai diri. Maukah saudara keluar dari ketakutan? Bagaimana saudara mengatasi ketakutan? Beberapa hal tadi sudah saya sampaikan. Mari praktekkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sering mengalami takut dan ketakutan. Tetapi malam ini, hari ini kami belajar keluar dari rasa ketakutan. Kami minta damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami bertahta dalam kehidupan kami. Kami mau belajar lebih tenang, lebih menguasai diri, dan kami percaya hikmat solusi dari Tuhan. Tuhan nyatakan di saat-saat kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian. Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian buat mereka, dan di saat mereka belajar, mereka dapat menyerap setiap pelajaran dengan baik, dan ketika mereka mengerjakan ujian, mereka dapat mengerjakan dengan cepat, dengan tepat, dengan cermat, dan di dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang tua yang membimbing dari anak-anak kami semuanya, juga Tuhan berikan kesabaran dan kesehatan yang prima. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudariku yang sedang mengalami sakit, baik yang sedang mengalami COVID-19, Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami juga berdoa buat Ibu Rahayu yang di ruang ICU sedang mengalami sakit jantung dan paru. Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah keluarganya tenang dan keluarganya terus berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Malam ini juga kami menyerahkan Pak Slamet, Tuhan menyembuhkannya dari sakit stroke, dan Tuhan juga memulihkan kesehatannya dengan sempurna. Kami menyerahkan Pak Daud yang mengalami diabetes serta penglihatan yang berkurang, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Kami menyerahkan saudara Lukas yang mengalami pneumonia, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dan memberikan hati yang tenang dalam kehidupannya. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari yang lain yang sedang mengalami sakit lambung, sakit mah, sakit ginjal, sakit paru-paru, yang sedang mengalami sakit jantung, sakit di kepala, sakit kanker. Tuhan menyembuhkan mereka. Tak lupa kami berdoa buat Ibu Fatma yang ada di Kudo. Tuhan menyembuhkannya dari sakit kanker. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami berdoa buat saudara-saudari kami dan kami semua yang bekerja. Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, jalan keluar, solusi, bahkan strategi di dalam mengelola pekerjaan-pekerjaan kami semuanya, baik yang ada di dunia perbankan, keuangan, baik yang ada di dunia peternakan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan di dunia pariwisata, transportasi. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami percaya hari-hari ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memberi hikmat dan pertolongan buat mereka. Baik yang bekerja di toko, di apotek, di gudang, di pabrik, di restoran, di hotel-hotel, dan di tempat-tempat baik yang ada di luar rumah maupun yang di dalam rumah. Tuhan memberkati, melindungi mereka semua. Bahkan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini bergumul mengenai kehidupan mereka. Tuhan sudah mencukupkan, memberkati, tepat waktu. Biarlah para hamba Tuhan mempermuliakan Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan. Dan kami percaya hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka pasti diberkati Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai daerah, termasuk di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat yang luar biasa. Kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia, dari Presiden Jokowi sampai aparat-aparat militer,
TNI Polri, termasuk aparat sipil negara maupun orang-orang yang bekerja di BUMN. Tuhan memberikan otoritas wibawa buat Presiden Jokowi sampai ke daerah-daerah. Dan kami berdoa khususnya untuk Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, Satgas COVID-19 di Banyuwangi. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai mereka. Dan Tuhan memberikan otoritas hikmat sehingga dapat mendistribusikan vaksin COVID-19 tepat sampai ke ujung-ujung daerah di sekitar Banyuwangi ini. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang tinggal di kota-kota yang lain, di kabupaten-kabupaten yang lain. Kami berdoa biarlah pemimpin-pemimpin di kota dan kabupaten di mana mereka tinggal, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, otoritas dan wibawa kepada mereka pula. Terima kasih Bapa. Kami percaya bangsa negeri Indonesia akan mengalami pemulihan dan percepatan, pembalikan keadaan ekonomi, pembalikan keadaan di berbagai bidang menjadi lebih baik di tahun ini. Kami percaya ya Tuhan, proses distribusi vaksinasi COVID-19 pun berjalan lebih lancar. Kami minta vaksin-vaksin COVID-19 yang kami impor segera berdatangan kembali. Terima kasih Bapa. Malam ini kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tak lupa berdoa buat rekan-rekan saudara kami yang ada di luar negeri. Biarlah mereka menikmati shalom, menikmati damai sejahtera yang datang dari Tuhan di negeri di mana mereka berada. Dan kami berdoa buat khususnya saudara-saudariku yang tinggal di Atlanta, di USA, yang hari-hari ini mereka sedang tercekam karena proses penembakan yang terjadi di kota mereka. Kami berdoa ada damai sejahtera di kota Atlanta, di dalam nama Yesus. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.